Bab 517 Tirai terangkat. Ketika tulang belakang besar itu ditarik keluar dari bumi, angin dan awan pun berubah. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan membentang bagaikan barisan pegunungan, atau seperti tulang-tulang raksasa seekor naga leluhur, megah dan mengesankan. Boom! Tulang raksasa itu disambungkan ke kapal perang hitam, dan api ilahi yang tak berujung menekan ke bawah, menyelimuti kapal perang gelap di dalamnya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan menerobos langit. Akhirnya, api menembus langit dan bumi, dan kapal Raja Hitam terlahir kembali dari abu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin, sekarang benar-benar dapat disebut kapal perang leluhur. Ini jelas bukan kapal tulang leluhur biasa. Selain berisi kerangka leluhur yang kuat, di dalamnya juga terdapat inti sari tulang dewa leluhur tertinggi dari dunia lain yang dibunuh oleh ayah Keke. Itu disempurnakan menjadi tulang raksasa hitam di masa lalu. Selain itu, cahaya abadi yang dibawa kembali oleh ayah Keke kemudian juga dicairkan ke dalamnya. Jika tidak, akan mustahil untuk memperbaiki portal yang menghubungkan ke dunia keabadian dan jalan yang menghubungkan ke 9 provinsi. Tentu saja, Xiao Chen dan yang lainnya tidak mengetahui rincian ini karena gambar di tulang frontal melintas terlalu cepat dan kemudian berakhir, jadi mereka tidak sempat melihatnya. Kapal perang Zujun mengeluarkan suara-suara mengerikan, mengguncang benua kematian. Kapal perang hitam besar itu disempurnakan. Di masa lalu, kapal perang ini telah disempurnakan dan dibentuk, tetapi demi memelihara jenazah leluhur bela diri, ia tidak menunjukkan bentuk akhirnya hingga saat ini. Kapal perang hitam berkilau milik penguasa leluhur memancarkan aura megah, membentang di angkasa, membuat orang takut untuk mendekat. Akhirnya, kejayaan masa lalu telah kembali. Leluhur tulang putih menyingkirkan api suci yang tak berujung, perlahan bangkit, dan berdiri di atas kapal perang leluhur berwarna hitam. Matanya yang kosong tampak lebih dalam. Semua orang tahu bahwa leluhur ini mungkin tidak mempunyai niat jahat, kalau tidak, dia pasti sudah menyerang semua orang sejak lama. Xiao Chen melayang ke angkasa, membungkuk dalam-dalam dari kejauhan, dan bertanya, "Senior, apakah Anda, dewa leluhur Jiushu di masa lalu?" Kapal perang leluhur yang agung, dengan kabut hitam yang melonjak, menekan langit dan bumi. Ketika leluhur tulang putih itu mendengarnya menanyakan hal ini, dia tetap tidak bergerak seperti fosil dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Semua orang yang hadir terkejut. Mantan dewa leluhur Jiushu. Xiao Chen melangkah maju beberapa langkah dan berkata, "Jiushu dan keempat penjuru dunia sedang dalam kekacauan. Mereka membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur sepertimu untuk berpartisipasi dalam pertempuran." Leluhur tulang putih di langit terdiam lama sebelum berkata, "Aku akan membantu leluhur bela diri dalam melakukan sesuatu yang besar." Xiao Chen dan yang lainnya langsung terkejut. Leluhur bela diri berkata bahwa dia akan pergi ke bagian terdalam dari dunia kematian untuk melakukan hal besar, dan leluhur tulang putih di depannya akan mengikutinya. Apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Leluhur tulang putih berkata pada dirinya sendiri, "Aku kembali kali ini hanya untuk mengambil beberapa peta tulang orakel. Adapun penyempurnaan kapal perang leluhur ini, itu hanya untuk memberimu cara agar bisa bertahan hidup." Semua orang terkejut. Dewa leluhur di depan mereka tidak ingin mengambil kapal perang leluhur, tetapi menyerahkannya kepada mereka. Menurut leluhur tulang putih, kapal perang leluhur sepenuhnya disempurnakan sesuai dengan spesifikasi kapal naga leluhur.
Meskipun tidak memiliki kekuatan misterius untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang seperti kapal naga leluhur, ia sama luar biasanya. Dengan menunggangi kapal perang leluhur ini, mereka dapat berhasil melarikan diri ke bagian terdalam dunia kematian, dan bahkan lolos dari kejaran orang kuat tingkat dewa leluhur. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan dewa leluhur tertinggi, itu akan sangat berbahaya. Maaf, senior, Anda siapa? Limu, seorang lelaki tua dari Senchun, bertanya dengan penuh semangat. Aku bukan leluhurmu. Sayangnya, leluhurmu meninggal saat memasuki kedalaman dunia kematian. Masyarakat klan dewa samar-samar mengetahui bahwa leluhur mereka adalah bawahan Dewi Leluhur Nuwa, bukan dewa leluhur yang berjuang berdampingan dengan Nuwa. Dia telah pergi selama bertahun-tahun dan belum kembali. Walaupun mereka tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya besar, mereka tetap sangat sedih mendengar berita buruk itu saat ini. Bang! Leluhur tulang putih di langit mengarahkan jarinya, dan sebuah lubang hitam tanpa dasar tiba-tiba muncul di area tengah Senchun. Sebuah kotak yang tampak seperti emas tetapi bukan emas, dan kayu tetapi bukan kayu, terangkat ke langit dan tertangkap di tangannya. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun, tetapi segel asli kotak ini mengandung kekuatan dewa leluhur. Leluhur tulang putih menghancurkan kotak itu dengan kekuatan besar dan mengeluarkan 5 gambar tulang orakel dari dalamnya. Setelah menyimpan 5 tulang peramal, dia menatap semua orang, dan akhirnya mengarahkan seberkas cahaya ke arah Xiao Chen, yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Kembalilah ke Jiushu, jejak spiritual ini akan otomatis meninggalkanmu. Ini adalah pesan yang kutinggalkan untuk para dewa leluhur Jiushu. Leluhur tulang putih memandang semua orang untuk terakhir kalinya, lalu terbang ke langit dari kapal raja dan bergegas ke bagian terdalam dunia kematian tanpa menoleh ke belakang. Ketika aku mendongak, aku melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Ketika aku melihat sekeliling, aku melihat keabadian yang sunyi dan sunyi. Sekilas pandang mencakup puluhan juta tahun, dan dunia telah berubah drastis. Itulah perubahan hidup dalam suara leluhur tulang putih ketika dia pergi untuk terakhir kalinya. Siapa dia? Ini adalah pertanyaan yang dimiliki semua orang. Dari awal hingga akhir, tidak seorang pun mengetahui siapa leluhur tulang putih ini di kehidupan sebelumnya. Hanya ada beberapa dewa leluhur dalam sejarah suatu peradaban. Semua orang yang dapat dipikirkan telah meninggal. Tidak seorang pun tahu siapa yang telah berkultivasi kembali ke alam leluhur sebagai makhluk api. Kapal perang Zujun mendarat di luar desa dewa. Kapal perang besar itu memukau jiwa orang-orang, dan semua orang sudah tahu cara mengendalikannya. Meskipun jalur sumur tulang tidak ada lagi, dengan kapal perang ini, masih mungkin untuk menghubungkan Kyushu. Mungkin suatu hari, mereka akan menaiki kapal ini dan memasuki bagian terdalam dunia kematian. Menurut apa yang dikatakan leluhur tulang putih, tampaknya sangat mungkin para dewa leluhur dari dunia lain akan memasuki dunia kematian, dan tidak akan ada lagi tempat yang damai. Xiao Chen meninggalkan Abing, Dugu Sanshan dan 2 adik laki-lakinya di Senchun, dan kemudian dia akan kembali ke Jiushu lagi. Jin Sanyi dan Fatih Zuge akan menemani mereka. Mereka tidak tahan kesepian dan tidak ingin tinggal di dunia yang tak bernyawa ini. Raja Nilong dan Keke tentu saja juga bepergian bersama Xiao Chen. Dengan Kekes Paradise Lost, tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi pada mereka.
Mereka dapat kembali ke dunia kematian kapan saja jika diperlukan. Sehari kemudian, mereka kembali ke kota mati Jeoshu. Cahaya ilahi melesat keluar dari tubuh Xiao Chen dan terbang keluar dari langit. Itu adalah tanda spiritual yang ditinggalkan oleh kediaman leluhur tulang putih untuk para dewa leluhur di Jeoshu. Aku jadi penasaran, apakah Li Huiyu sudah dibunuh oleh kedua dewa leluhur, gumam Zuge si gendut dalam hati. Melihat sungai kuning yang mengalir deras lebih dari 10 mil jauhnya, Raja Nilong tampak linglung, dan tiba-tiba berkata, "Saya pikir, saya sudah tahu bagaimana cara melangkah maju." Naga kecil yang keras kepala itu tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen, lalu sambil meraung panjang, dia dengan tegas dan cekatan menyerbu ke dalam sungai kuning yang mengalir deras, lalu menghilang dalam sekejap. Xiao Chen terkejut. Dia punya firasat buruk bahwa saat dia bertemu Xiao Juelong lagi, mungkin itu akan terjadi setelah sekian tahun berlalu dan segalanya akan berubah. Keke melambaikan tangan kecilnya dengan enggan, dan si kecil pun punya pengertian seperti ini. Ketika Raja Nagani menyerbu ke dalam sungai yang bergelombang, di sana juga ada Raja Naga Darah Merah yang meraung di lautan luas. Ia mencari mutiara naga leluhur yang pecah yang dimuntahkan saat sungai kuning berubah menjadi naga. Pada saat ini, Shen Chun hampir tidak terlihat, dan 7 gambar ajaib di langit jatuh sepenuhnya ke tanah. Xiao Chen berdiri diam untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa melepaskan rasa cintanya kepada orang tuanya dan tidak tahu kapan dia akan bisa bertemu mereka lagi. Gerbang Dewa Hitam di langit, yang disegel dengan lumpur dewa oleh petani tua misterius itu, telah mulai retak. Setelah hanya 1 hari, itu tidak dapat diblokir lagi. Saya khawatir suatu hari nanti, gerbang ilahi hitam akan terbuka lebar lagi. Pada saat ini, Jeoshu dan keempat penjuru dunia tampak tak bernyawa, dan semua kultivator sangat pesimis. Bahkan orang-orang seperti Jin Sanyi dan Fatih Zuge yang tahu cara menikmati hidup merasa sedikit berat hati saat ini. Bagaimana mereka harus melawannya? Saya khawatir satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri. Xiao Chen berencana pergi ke luar negeri untuk menemukan Chen Fang, Liu Mu dan yang lainnya dan mengirim mereka ke dunia kematian. Pada saat yang sama, ia juga ingin mencoba membawa semua kultivator ke dunia kematian, baik yang ia kenal maupun tidak. Saat melewati Pulau Peri di seberang lautan, Xiao Chen mendengar teriakan pembunuhan, dan seorang prajurit alien kuat berlumuran darah melayang ke langit. Dia adalah seorang setengah leluhur, dan dia benar-benar terbunuh dan terluka parah. Jelaslah bahwa dia telah menabrak tembok. Xiao Chen bergegas mendekat dalam sekejap, dan dunia 8 fase yang semakin sempurna muncul, langsung menyelimuti pria itu. Leluhur setengah dari dunia lain yang terluka parah berubah menjadi kabut darah di tempat, dan tubuh serta jiwanya hancur. "Tunjukkan belas kasihan," teriak Fatih Zuge. Dia masih menunggu kekuatan jiwa. Xiao Chen merobohkan bagian jiwanya yang hancur, dan Fatih Zuge pun langsung bersukacita. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari Pulau Peri. Mereka adalah Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, Ying Qiong, dan 3 Raja Manusia Pohon. Keenam orang ini juga tidak dapat meninggalkan kapal Zulong dan tetap bersama. Di tanah tergeletak mayat beberapa prajurit kuat dari dunia lain, yang jelas-jelas dibunuh oleh Tian Wai Tian dan lainnya. Hati Xiao Chen tiba-tiba tenggelam. Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? 6 orang itu berkumpul bersama dan tidak ada seorang pun yang pergi.
Dia memikirkan ramalan di langit kematian di dunia kematian tahun itu, dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Pluto yang perkasa, Resio. Kapanpun Xiao Chen memikirkan nama ini, dia akan merasa canggung. Buku ramalan itu sungguh aneh. Mungkinkah itu menjadi kenyataan? Hei, mengapa kamu tidak menyapa teman lama dengan hangat? Melihat ekspresi khawatir Xiao Chen, Ying Xiong menggerutu tidak puas. Kemudian dia berkata kepada Jin Sanyi dengan santai, "Sanyu, berikan aku senyuman." Tanda pagar Akeong tanda pagar Akeong persen. Jin Sanyi memutar matanya. Sejak dia berbisik tentang kemunculan Ying Xiong di Senchun, iblis di depannya ini sering menggodanya seperti ini. Boom! Pada saat ini, daratan Kyushu tiba-tiba bergetar, dan sebuah lampu kuno mengguncang langit dan bumi, keluar dari bawah tanah yang dalam di Kyushu. Seperti matahari, ia bersinar terang dan menerangi langit. Lampu kuno telah muncul. Tian Waitian dan yang lainnya semua melihat ke arah Kyushu dengan heran. Setiap kali terjadi peristiwa besar di Kyushu, sebuah lampu kuno akan muncul di antara langit dan bumi. Boom! Terdengar suara keras lainnya, langit berguncang, dan lampu kuno lainnya muncul di antara langit dan bumi. Lentera kuno dinyalakan di Liangsu, Suzhou, Yuzhou, Qingzhou dan tempat lainnya. Selama 9 lampu masih ada di sini, Kyushu tidak akan runtuh. Orang luar itu memandangi lampu-lampu kuno yang menyala. Pada saat yang sama, terjadi gempa bumi dahsyat di arah Yongzhou, dan gerbang Dewa Hitam terbuka sepenuhnya. Semua lumpur suci yang menghalangi di dalam hancur berkeping-keping, lebih cepat dari yang diperkirakan Xiao Chen dan yang lainnya. Dewa leluhur dari dunia lain akhirnya datang lagi. Munculnya lampu kuno telah menandai datangnya suatu era yang luar biasa. Leluhur Dewa Lan Yufeng telah tiba. Leluhur Dewa Lulupes telah tiba. Leluhur Dewa. Suara besar itu mengguncang seluruh gunung dan sungai. Kali ini bukan hanya satu dewa leluhur saja, melainkan beberapa dewa leluhur dari dunia lain yang berkumpul. Tirai langit dan bumi telah ditarik. Bab 518, Pertempuran Besar Antara Dewa Leluhur di Akhir Dunia, Bagian 1. Era baru telah tiba, dan para dewa leluhur dari dunia lain telah tiba bersama, menandai berakhirnya sebuah peradaban besar. Pada saat ini, kekuatan ilahi begitu luar biasa, dan setiap kali dewa leluhur dari dunia lain turun, akan ada suara yang menggetarkan jiwa yang menyebar ke seluruh bumi. Profil tinggi ini berasal dari kepercayaan diri mereka yang kuat dan didasarkan pada kemampuan tempur mereka yang hebat. Pernyataan seperti itu berarti mereka akan menjadi Terminator. 9 provinsi terguncang, keempat penjuru dunia terguncang, dan miliaran kehidupan terguncang. Kali ini, 5 dewa leluhur dari dunia lain telah tiba, yang lebih unggul dari para master tingkat yang sama di Kyushu. Begitu perang dimulai, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Lampu kuno menerangi 9 provinsi. 6 lampu kuno menyala satu demi satu, dan 3 lampu sisanya belum muncul. Sekarang, para kultivator di bawah tingkat dewa leluhur telah sangat merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Kedatangan serentak kelima dewa leluhur dari dunia lain dapat dengan mudah menyapu 9 provinsi dan 4 penjuru dunia. Lampu-lampu kuno ini terlalu merepotkan. Setiap kali kiamat tiba, mereka akan menghalangi kita. Saat kita bebas, kita harus mengambilnya dan mengirimkannya kembali ke tanah suci kita. Lan Yufeng,
Dewa leluhur dunia lain, berdiri dengan gagah di awan, seluruh tubuhnya diselimuti bola kabut cahaya biru, dan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Di sisi lain, suara dewa alien Lulupes menyebar ke segala arah, mengguncang langit, dan dia berkata, "Anak-anak, pergilah dan asahlah dirimu di antara semut-semut." Di belakang kelima dewa alien itu, tampak sejumlah besar sosok berdesakan rapat, semuanya mengenakan pakaian tempur besi ajaib, memegang senjata ganas dan bilah pisau tajam. Setelah menerima perintah, mereka segera bergegas ke segala arah. Tatapan mata kelima lelaki kuat tingkat dewa leluhur menjadi sangat dingin, dan mereka menatap ke langit pada saat yang sama. Swiss, 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 kelima dewa leluhur dari dunia lain semua bergegas ke langit berbintang untuk bertarung melawan dua dewa leluhur di Jeoshu. Pada saat ini, di langit yang jauh, terdengar ledakan keras, dan jutaan bintang berubah menjadi abu. Jembatan mati yang tinggi menjulang membentang di langit berbintang, menghalangi jalan lima dewa leluhur. Dua sosok tinggi berdiri berdampingan di jembatan mati, dan sekarang mereka semua mengungkapkan identitas asli mereka. Seorang pria tua yang tinggi dan perkasa dengan rambut panjang terurai di bahunya, tanduk naga di kepalanya, dan mengenakan baju besi sisik naga. Setiap sisik baju zirah itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah naga leluhur. Itu adalah naga tua yang memalsukan kematiannya di Pulau Naga di masa lalu. Sekarang tidak perlu menyembunyikan apapun, dan segalanya harus dimenangkan berdasarkan kekuatan. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya yang berpenampilan berwibawa, mengenakan pakaian perang kuningan dan memegang pedang kuningan besar. Matanya berbinar dan dia tampak menakutkan tanpa terlihat marah. Orang ini tidak lain adalah mantan Kaisar Kuning, dan juga merupakan pengendali jembatan kematian Tongtian saat ini. Namun, dia juga sedikit tidak normal, dan pada saat ini, ada kekuatan kehidupan yang tak berujung mengalir di sekelilingnya. Rumput dan pepohonan mengambang di mana-mana, tumbuh di langit berbintang yang dingin. Terdapat bunga-bunga harum dan pohon-pohon suci yang tinggi, yang merupakan hasil kekuatan ilahi Senong, dewa leluhur. Dewa leluhur Senong jatuh di masa lalu, dan leluhur naga dan Huangdi menyatukan kembali jiwanya untuknya. Sekarang dia sementara berbagi satu tubuh dengan Huangdi. Dapat dikatakan bahwa orang yang berdiri di jembatan Kem Atian Tongtian adalah Huangdi dan Senong Yandi. Tiga dewa leluhur Yan, Huang dan Long, dengan dua tubuh yang bertarung, berdiri berdampingan di jembatan batu yang membentang di alam semesta, menghalangi lima dewa leluhur dari dunia lain. Hanya dua orang. Tatapan mata Lan Yufeng amat dingin, namun sekejap kemudian, dia pun cepat-cepat melirik ke belakangnya. Dengan suara keras, bang, langit berbintang bergetar, dan tombak penghancur raksasa menembus langit, panjangnya puluhan ribu mil, menembus di tempat. Petani tua misterius itu melangkah ke langit berbintang dan muncul di medan perang di luar langit. Termasuk kamu, hanya ada 3 dari kami. Lulupes, dewa leluhur dunia lain, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Raung, harimau itu meraung dan mengguncang langit. Ular terbang itu membubung ke angkasa. Kekosongan itu hancur. Pria kuat kuno Mo Xiaowang datang dari kekosongan dunia jiwa yang hancur dan naik ke langit berbintang. Ia merupakan gabungan antara harimau dan ular, 2 dari 12 leluhur perang zodiak, dan disatukan secara paksa oleh para dewa leluhur dari dunia lain saat itu. Kau juga di sini.
Lan Yufeng mengerutkan kening dan berkata, dulu aku tidak membunuhmu sepenuhnya dan menggunakanmu untuk eksperimen. Sepertinya aku terlalu penyayang. Lebih baik kau dihabisi sepenuhnya. Lan Yufeng, Lulupes, akhirnya kita bertemu lagi. Aku sudah lama merindukan kalian. Meskipun suara Mo Xiaowang tenang, orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Dia berkata, kau ingin aku berubah menjadi Raja Iblis Pembunuh, tetapi kau gagal melakukannya. Kekuatan pemurnian Senong tak tertandingi di dunia. Aku telah kembali ke asalku, dan hari ini harus menjadi akhir. Lulupes menatapnya dengan dingin dan kejam, menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, kamu tidak bisa mengubah hasil yang sudah ditakdirkan. Kalau begitu, cobalah. Petani tua misterius itu memegang tombak penghancur besar di dadanya. Lan Yufeng melirik beberapa orang, lalu menatap petani tua misterius itu dan berkata, dasar orang tua abadi, aku pernah melihat sosokmu di era peradaban terakhir, dan kau masih hidup sampai hari ini. Suaranya sangat dingin, dan dia berkata, benar saja, seperti di masa lalu, setiap kali kiamat tiba, jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur yang muncul dari Jiushu dan 4 penjuru dunia akan selalu melebihi harapan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah apapun. Boom! Di atas desa Zulong, gerbang dewa hitam besar bergetar lagi, dan 3 dewa leluhur dari dunia lain turun dan bergegas ke langit. Inilah yang diandalkan Lan Yufeng dan Lulupes. Meskipun kedua belah pihak merupakan kekuatan besar setingkat dewa leluhur, dalam hal jumlah absolut, dunia alien memiliki keuntungan yang sangat besar. Kalau begitu mari kita bicara berdasarkan kekuatan kita. Sang leluhur naga tua berbicara. Salah satu tangannya yang besar terentang ke arah langit dengan kekuatan besar, dan tiba-tiba sebuah cakar naga besar muncul di hulu sungai kuning di Jiushu, dan sebuah platform kuno berbintik-bintik melesat keluar dari langit. Itu adalah artefak suci para leluhur yang dulunya setara dengan jembatan kematian Tongtian, platform naga leluhur. Itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh naga leluhur kuno dan juga pernah membuka jalan menuju surga. 6 Jalan Reinkarnasi. Naga leluhur tua berdiri di panggung naga leluhur dan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Dia memamerkan kekuatan sihirnya yang hebat sejak awal, kekuatan yang sungguh tak tertandingi. Cahaya terang menyelimuti langit berbintang, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. 6 dunia muncul dan menyelimuti ke-8 dewa leluhur dari dunia lain. Kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan para dewa leluhur telah terbuka. Inilah roh naga leluhur, yang mengguncang 8 orang kuat sekaligus. Pada saat yang sama, kombinasi Huangdi dan Senong juga meluncurkan serangan terkuat. Miliaran bunga dan pohon menutupi langit, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir ke 6 jalan reinkarnasi. Pada saat yang sama, tinju berbentuk naga itu meledak dengan cepat. Para dewa leluhur tidak mementingkan diri sendiri dan berbagi kekuatan magis serta keterampilan bertarung mereka satu sama lain. Keterampilan bertarung ini berasal dari klan naga, dibawa oleh leluhur bela diri, dan sekali lagi bersinar di tangan Senong dan Huangdi. Pada saat yang sama, belati batu melayang tenang di antara rerumputan dan pepohonan. Itu adalah senjata batu yang diperoleh Zhuangzi dari istana surgawi Yachao di masa lalu. Tiba-tiba bergetar dan tenggelam ke dalam 6 alam reinkarnasi. Pada saat yang sama, petani tua itu mengangkat tombak penghancur besar,
menembus langit dan bumi dengan niat membunuh yang tak berujung, mengguncang seluruh alam semesta, dan menembus gerbang reinkarnasi yang dibuka oleh naga leluhur tua. Harimau meloncat dan ular meloncat, Mo Xiaowang menjadi gila. Sebagai gabungan dari dua leluhur perang besar, kekuatannya tentu luar biasa. Auranya menelan langit dan bumi dan dia menguasai alam semesta. Jutaan aura pembunuh yang nyata menyerbu ke-6 jalan reinkarnasi. Pertarungan antara para dewa leluhur yang kuat melambangkan pertarungan paling menentukan di dunia ini. 6 jalan reinkarnasi memang merupakan kekuatan magis yang tak tertandingi, tetapi kami tidak dapat dihancurkan sepanjang masa. Apakah Anda ingin kami bereinkarnasi? Suara Lulupas dan Lan Yufeng terdengar di langit berbintang di mana miliaran bintang bergetar. Seperti Li Huiyu, mereka adalah orang-orang kuat yang telah dipromosikan menjadi dewa leluhur di era peradaban sebelumnya, dan kekuatan mereka tak terduga. Boom! Langit runtuh dan bumi terbelah. 8 dewa leluhur dari dunia berbeda mengguncang langit dan bumi. Mereka memamerkan kekuatan gaib dan keterampilan bertarung mereka, mematahkan 6 jalur reinkarnasi, dan bergegas keluar dari dunia yang kabur dan halus itu. 8 dewa leluhur dari dunia lain berdiri berdampingan di langit berbintang, masing-masing memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun 6 jalan reinkarnasi adalah seni sihir yang tak tertandingi, mustahil untuk menghancurkan 8 dewa leluhur jika lawannya adalah mereka. Tidak perlu khawatir tentang orang-orang kita sendiri. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Kau dapat menjebak satu orang dengan 6 jalan reinkarnasi, yang cukup untuk menghancurkannya. Kita hanya perlu bertarung dengan seluruh kekuatan kita, kata Yan Huang. Dia juga menguasai ilmu sihir 6 jalan reinkarnasi, namun ilmu sihir itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sihir paling hebat milik leluhur naga. Akan tetapi, sulit dikatakan mengenai efektivitas tempur kekuatan sihirnya yang lain, karena semuanya lemah. Pada saat ini, dia menyerbu maju dengan belati batu di tangan kirinya dan pedang kuningan besar di tangan kanannya. Dia memiliki kekuatan beberapa dewa leluhur dan menggunakan semua kekuatan magis dan keterampilan tempur mereka. Tutup langit, tutup bumi, tutup rakyat. Yan Huang berteriak, dan suara surgawi yang agung menyebar ke seluruh langit berbintang yang luas. Dalam sekejap, dewa leluhur dari dunia lain disegel. Boom! Jembatan kematian Tongtian menembus langit dan menyerbu ke depan dari sisinya, menekan dewa leluhur dari dunia lain di tempat. Pedang kuningan raksasa di tangan Yan Huang menarik bayangan naga dan menyapu. Seberkas darah memercik keluar, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Ini adalah pertama kalinya dewa leluhur berdarah sejak perang dimulai. Tentu saja, mustahil untuk benar-benar merenggut nyawa dewa leluhur. Darahku tidak tertumpah sia-sia. Orang yang terluka parah adalah Lulupas yang kuat. Saat dia terluka, dia mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Darah mewarnai langit menjadi merah. Darah merah Yan. Tak terbatas itu bagaikan lautan yang tak berujung. Ia benar-benar menenggelamkan banyak bintang di sekitarnya, dan kemudian melonjak menuju Yan Huang. Inilah kekuatan Lulupas yang mengerikan. Yang tadinya hanya beberapa genggam darah, kini berubah menjadi lautan darah tak berbatas, menenggelamkan angkasa berbintang. Saat bintang-bintang terbenam di dalamnya, mereka segera terkikis hingga tak terlihat. Pada saat ini, Lulupas secara alami melihat fakta bahwa Senong dan Huangdi berbagi satu tubuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian memiliki potensi besar,
tetapi salah satu dari kalian telah jatuh dan vitalitas kalian rusak parah. Yang lainnya baru saja menjadi dewa leluhur. Bahkan jika kalian memiliki dua jiwa yang bergabung dan memiliki potensi tak terbatas, kalian tidak memiliki kesempatan. Sayang sekali kalian lahir di waktu yang salah dan datang ke medan perang yang seharusnya tidak kalian datangi. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Hari ini, aku akan melenyapkan semua masalah. Darah dewa leluhur memenuhi langit, meliputi Yan Huang. Darah dewa mencairkan segalanya, dan dewa leluhur berubah menjadi tanah. Lulu Pes berteriak. Jutaan cahaya merah darah mekar di langit, dan lautan darah tidak terbatas dan luas. Kombinasi Huangdi dan Senong memang memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi seperti yang dikatakan Lulu Pes, yang satu telah tumbang dan yang lainnya baru saja mencapai status dewa leluhur, sehingga kemampuan tempur mereka masing-masing tidak terlalu kuat. Namun, Lulu Pes masih tidak menyangka bahwa kekuatan tempur keduanya secara individu tidak kuat, tetapi setelah menjadi satu, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Itu di luar perkiraan Lulu Pes. Lagi pula, jembatan kematian Tongtian bukanlah hal biasa. Dengan suara keras dan gempa bumi yang dahsyat, seketika itu juga memurnikan lautan darah yang tak berujung dan mengeringkannya di tempat. Sumeru tidak memiliki batas. Dua sinar dingin memancar dari mata Lulu Pes, langsung menembus selusin bintang. Tangan kanannya berubah menjadi jutaan gunung suci, membentang di langit, masing-masing lebih besar dari bintang. Tangan raksasa dewa leluhur membatu, dan jutaan gunung suci muncul di langit, menekan jembatan kematian Tongtian, mencoba menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, belati batu yang tidak mencolok di tangan kiri Yan Huang menebas ke depan. Secara diam-diam, ia menghancurkan jutaan gunung suci dan menghancurkan keajaiban Sumeru tak terbatas. Darah, Qi, berceceran di seluruh langit, kekuatan suci yang tak terbatas melonjak, belati batu menembus langit, diam-diam membelah Lulu Pes menjadi dua di langit berbintang. Prajurit batu, Lulu Pes sangat marah. Setengah bagian atas tubuhnya terlempar ke belakang, menghancurkan puluhan bintang menjadi abu. Dua sinar cahaya yang mengerikan keluar dari matanya. Bab 519, Pertempuran Besar Antara Dewa Leluhur di Akhir Dunia, Bagian 2. Boom! Lulu Pes, Dewa Leluhur Dunia Alien, menghancurkan puluhan bintang sebelum ia menstabilkan tubuhnya. Dia menyambungkan kembali tubuhnya yang hancur dan berdiri di atas sebuah bintang, membiarkan api suci yang tak berujung berkobar di sekelilingnya, menatap dingin ke arah Yan Huang. Biarkan aku berdarah dan terluka. Si Bing. Jelas bahwa dia sangat berhati-hati terhadap Si Bing dan tidak segera mengambil tindakan. Di sekitar Yan Huang, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan di langit berbintang yang luas, bunga-bunga dewa bermekaran tak terhitung jumlahnya, membuka jalan baginya yang terbuat dari kehidupan dan tumbuh-tumbuhan, mengarah langsung ke Lulu Pes, dewa leluhur dari dunia lain. Itu adalah tontonan yang luar biasa, dengan bintang-bintang yang bersinar, pepohonan yang rimbun, serta deretan bunga dan pepohonan yang tergantung di antara bintang-bintang. Yan Huang mengintimidasi tanpa marah. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah sambil mengarahkan senjata batu di tangannya jauh ke depan. Seluruh langit berbintang bergetar karena langkahnya, dan cahaya miliaran bintang berkelap-kelip. Boom! Bintang tempat dewa alien Lulu Pes berdiri seketika hancur berkeping-keping di bawah momentum ini, berubah menjadi api suci yang tak berujung,
menyerbu ke segala arah, dan puluhan planet hancur. Pertarungan dimulai lagi. Di medan perang yang lain, Mo Xiaowang sangat liar, dengan separuh tubuh bagian atasnya adalah seekor harimau dan separuh tubuh bagian bawahnya adalah seekor ular. Dia bertarung melawan dewa leluhur dari dunia lain. Dia adalah perpaduan dua leluhur perang dari zaman kuno, jadi kekuatan tempurnya secara alami sangat kuat, dan dia dapat menghadapi senjata dewa leluhur hanya dengan tubuh fisiknya. Di antara 8 dewa leluhur dari dunia lain, Lu Lupes dan Lan Yufeng secara alami adalah yang terkuat, karena mereka adalah dewa leluhur dari era peradaban sebelumnya. Pada saat ini, Mo Xiaowang menekan lawannya tanpa ketegangan apapun, tetapi dewa leluhur lainnya yang menyaksikan pertempuran menyerang tanpa ampun pada saat ini. Bunga hatiku layu. Meskipun suara dewa leluhur dari dunia lain tidak keras dan agak lembut, namun hal itu menyebabkan tubuh Mo Xiaowang bergetar hebat, dan dia hampir terjatuh di langit berbintang. Ini adalah serangan dari kesadaran spiritualnya. Suara gemuruh menggelegar meledak di dalam hatinya, mencoba menghancurkan pikiran spiritualnya, menyebabkan hatinya layu dan kesadaran spiritualnya padam. Ini serangan asli, sederhana, namun menyeramkan dan efektif. Bang! Mo Xiaowang jatuh di langit berbintang. Dua dewa leluhur dari dunia lain bergabung dan hampir membuatnya mati, mengandalkan kekuatan bertarungnya yang kuat dan tekadnya yang kuat. Jika kau ingin jiwaku layu, aku akan membuat tubuhmu layu terlebih dahulu. Mo Xiaowang merupakan gabungan dari dua mantan prajurit. Dia sangat galak dan mendominasi. Dia mengulurkan cakar harimaunya dan langsung memenjarakan lubang hitam besar yang tidak jauh dari sana. Dengan suara dentuman keras, ia menyelimuti dewa leluhur dari dunia lain. Boom! Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar keras dan terbelah menjadi dua, berubah menjadi harimau dan ular suci. Ular suci itu bergegas memasuki lubang hitam. Harimau itu meraung dan menyerbu ke arah separuh leluhur lainnya. Meski jiwa telah menyatu, Mo Xiao lupa memisahkan tubuh. Sebagai mantan leluhur prajurit, ia menjadi semakin gila saat bertarung. Bang! Di medan perang lain, petani tua misterius itu bertarung melawan Lan Yufeng, salah satu dewa leluhur yang sangat kuat di antara 8 dewa leluhur, dan tombak penghancur besar di tangannya menembus langit berbintang. Tombak itu panjangnya puluhan ribu mil dan menusuk di depan Lan Yufeng. Aura yang merusak menggemparkan jiwa manusia kuat setingkat dewa leluhur. Ujung tombak itu memancarkan cahaya dingin dan sangat dingin. Dengan suara keras, bang! Perisai dewa besar muncul di depan lengan kiri Lan Yufeng, menghadapi tombak yang tidak bisa dihindari, dan keduanya bertabrakan. Dua senjata leluhur saling beradu, percikan api beterbangan, dan cahaya ilahi bersinar di mana-mana, langsung meredupkan cahaya bintang di sekitarnya, dan cahaya terang itu membuat orang tidak bisa membuka mata. Aura pembunuh yang ganas itu begitu dahsyat hingga membuat sebagian besar langit berbintang menjadi gelap gulita dan menghancurkan semua materi yang nyata. Dasar kau orang tua abadi, kau dibiarkan lolos dari jaring di era peradaban terakhir, dan kau dikutuk dalam kehidupan ini. Seluruh tubuh Lan Yufeng bersinar terang, dan rambut birunya yang panjang bergelombang bagaikan laut biru, tumbuh liar dan berubah menjadi duri beracun setebal gunung, semuanya menusuk ke arah petani tua itu. Jika kau ingin membunuhku, kecuali dewa leluhurmu yang tertinggi datang sendiri, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Lan Yufeng adalah dewa leluhur dalam sejarah peradaban sebelumnya.
Kekuatannya secara alami jauh lebih unggul dari para dewa leluhur generasi ini. Petani tua itu berkata demikian, yang menunjukkan keyakinan dan kekuatannya. Petani tua itu penuh semangat juang, tidak lagi sesederhana sebelumnya. Cahaya di matanya lebih tajam daripada ujung pedang, membuatnya mustahil untuk menatap langsung ke arahnya. Aura pembunuh yang tak terlihat bergetar keluar, menyapu langit, menghancurkan kehampaan, dan menuju duri beracun berambut biru setebal ribuan gunung. Gemuruh, bagaikan getaran guntur di langit, dan aura pembunuh berhadapan dengan jutaan penyengat beracun berambut biru. Kekuatan ilahi di antara keduanya melonjak dan meledak menjadi cahaya sepanjang 1000 kaki. Akhirnya, cahaya yang menyilaukan itu menghancurkan segalanya dan meledak. Kedua pria kuat itu menjadi terkenal di era peradaban terakhir dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi pada saat ini mereka berdua saling tolak. Namun di saat berikutnya, keduanya kembali menyerang satu sama lain dan bertarung dengan sengit. Sosok mereka bagaikan mimpi. Mereka terus-menerus menghancurkan waktu dan ruang, dan kekuatan bertarung mereka yang dahsyat menyebar hingga ke langit berbintang yang tak terhingga jauhnya. Boom! Disertai suara keras, muncullah cahaya terang di antara kedua orang itu. Itu adalah kompetisi kekuatan ilahi dan tabrakan besar kesadaran ilahi. Tidak diragukan lagi itu adalah pertarungan hidup dan mati. Dalam cahaya yang menyilaukan, mereka semua terbang keluar, dan serangkaian besar bunga darah menghancurkan puluhan bintang. Tidak diketahui siapa di antara keduanya yang menumpahkan darah. Kedua pria kuat itu sekali lagi mengumpulkan kekuatan mereka dan datang ke alam semesta berbintang baru. Kali ini, mereka berdua akan meningkatkan kekuatan tempur mereka tanpa batas, dan satu serangan pasti akan menggemparkan, karena mereka sudah mengetahui kekuatan masing-masing. Perisai dewa berbentuk berlian di lengan kiri Lan Yufeng bersinar terang. Itu adalah senjata dewa yang melindungi tubuhnya, dan di tangan kanannya muncul pedang panjang bergerigi berwarna biru. Mirip seperti danau kecil berwarna biru dengan ombak berwarna biru, tetapi itu hanya penampakannya saja. Ia mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas dan nafas tirani yang terpancar samar-samar darinya. Ini adalah senjata ajaib asli Lan Yufeng, menunjuk ke arah petani tua di kejauhan. Pada saat ini, petani tua itu juga berdiri di langit berbintang, dengan bintang-bintang berkelap-kelip di sekelilingnya. Dia berdiri diam, memegang tombak penghancur yang besar di kedua tangan, mengarahkannya secara diagonal ke depan, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak di alam semesta. Pada saat ini, momentumnya terus meningkat, rambut abu-abu panjangnya berdiri terbalik, sekeras jarum baja, tatapan matanya menjadi semakin tajam, dan dua pelangi ilahi yang ditembakkannya panjangnya puluhan ribu mil. Petani tua itu telah menjadi satu dengan tombak kehancuran. Pada saat ini, daging dan darah petani tua itu menyatu dengan tombak dingin dan menjadi satu. Lambat laun, mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Tampaknya mereka terintegrasi secara alami dan telah seperti ini sejak zaman dahulu kala. Membunuh. Pisau bergerigi biru di tangan Lan Yufeng terangkat tinggi, dan berubah menjadi cahaya pelangi, melintasi langit berbintang dan menebas ke arah petani tua itu. Langit berguncang, bumi hancur berkeping-keping, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan orang-orang serta pedang menyerbu dalam sekejap. Membunuh. Pada saat ini, momentum petani tua itu mencapai puncaknya.
Dia menyatukan tubuhnya dengan tombak dan menyerbu ke depan dengan kedua tangan memegang tombak. Keduanya adalah dewa leluhur dalam sejarah peradaban sebelumnya. Orang dapat membayangkan kekuatan bertarung mereka. Pada saat ini, itu hanyalah tabrakan yang menghancurkan dunia. Ujung tombak beradu dengan bilah biru. Cahaya terang itu sepenuhnya menenggelamkan alam semesta. Pada pertarungan puncak, kekuatan ilahi melonjak dan langit berbintang bergetar hebat. Dalam konfrontasi habis-habisan ini, semua bintang di medan perang tempat mereka berada akhirnya meredup sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Lan Yufeng meraung, dan cahaya biru menjadi lebih terang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menghantamkan perisai di lengan kirinya ke arah petani tua itu, mencoba menghancurkan lawan mengerikan di depannya. Boom! Namun pada saat ini, Lan Yufeng tersambar petir. Pisau panjang bergerigi di tangannya bergetar hebat dan hampir terlepas dari tangannya. Dia hampir tidak dapat menahannya. Klang! Di persimpangan antara pedang panjang biru dan ujung tombak, bilahnya benar-benar pecah menjadi beberapa celah. Lan Yufeng menjerit, menyemburkan darah, dan terlempar mundur. Perisai dewa yang mengenai petani tua itu juga terbang mundur, dan rencananya pun sia-sia. Raungan, Lan Yufeng meraung, mengguncang langit berbintang. Aku benar-benar terluka olehmu, itu tidak mungkin. Sebagai tanggapan, petani tua itu berkata dengan suara dingin, kau takut dan tidak berani menggunakan pedang panjang untuk melawanku dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin orang yang berperisai memiliki momentum yang tak terkalahkan? Akhir sudah pasti. Tidak mungkin, teriak Lan Yufeng, rambutnya berdiri tegak karena marah, dan bergegas maju lagi sambil membawa pedang panjang bergerigi dan perisai. Namun kali ini petani tua itu tidak bergerak maju, melainkan menghadapinya di seberang langit berbintang. Dia memegang tombak penghancur besar di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Terdengar ledakan keras dan aura mengerikan menyebar. Tombak itu sendiri tidak melesat maju, namun niat membunuh yang tak berujung itu mengembun menjadi ujung yang nyata, berubah menjadi seberkas cahaya mengerikan yang menembus langit berbintang. Bang! Lan Yufeng langsung terlempar ke belakang, perisai di lengan kirinya tertusuk, dan lengan kirinya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah besar. Ah! Lan Yufeng meraung dan terbang ke udara lagi, tetapi pada saat ini dia ngeri menemukan lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dadanya, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Sebuah sisi tajam yang mengerikan menghancurkan jantungnya dan menusuk tubuhnya. Di langit berbintang yang tak berujung, roh, energi, dan jiwa petani tua itu menyatu dengan tombak. Sinar cahaya yang mengerikan terus-menerus keluar dari tombak kehancuran besar dan menembus Lan Yufeng di langit berbintang lainnya. Arti sebenarnya dari kehancuran besar adalah menghancurkan semua rintangan, dan itu terungkap dengan jelas. Kehancuran besar, seperti namanya, akan menghancurkan segalanya di dunia. Lan Yufeng, seorang pria kuat di antara para dewa leluhur dari dunia lain, menderita kerusakan parah dan tertusuk puluhan lubang darah. Pada saat ini, dewa leluhur lain dari dunia lain bergegas untuk menghentikan petani tua itu. Inilah keunggulannya dalam jumlah. Sekalipun kekuatan tempur individu lebih rendah, jumlah absolut dapat menebusnya. Kalau kita katakan pertempuran yang paling berbahaya saat ini adalah pertempuran di mana sang naga leluhur tua berada, ia sedang dikepung oleh 3 dewa leluhur dari dunia lain.
6 jalan reinkarnasi adalah kekuatan magis yang tak tertandingi yang dapat memutar dunia dan memusnahkan dewa leluhur yang kuat. Jika digunakan melawan seorang dewa leluhur dari dunia lain, dia niscaya dapat membunuhnya, tetapi dia tidak akan mampu karena ada 3 dewa leluhur dari dunia lain yang sedang melawannya di saat yang bersamaan. Aku takut dia akan menggunakan sihir yang tak tertandingi ini hanya terhadap 1 orang. Sekalipun ketiga dewa leluhur dari dunia lain itu bukan tokoh dari era peradaban terdahulu, namun mereka sangatlah mengerikan saat bersatu pada momen ini. Naga leluhur tua itu tidak mau menggunakan kekuatan gaib tersebut kepada 3 orang sekaligus, karena hal itu akan memecah kekuatan suci dan akan terbuang sia-sia seperti terakhir kali. Dia hanya bisa menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Zulongtai berguncang bagaikan langit dan bumi, namun dihempaskan olehnya. Kekuatan sihir agung dari klan naga, teknik pengurungan. Dengan cara ini, dengan kerja sama Zulongtai, 1 orang berhasil ditekan sementara di tempat. Namun, 2 dewa leluhur lainnya dari dunia lain sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga batas maksimal dan menyerang naga leluhur tua itu. 3 dewa leluhur berperang melawan naga leluhur. Meskipun salah satu dari mereka tidak dapat bergerak, naga leluhur masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Naga leluhur tua itu tidak mau gagal, jadi dia ingin mengambil risiko menggunakan 6 jalan reinkarnasi untuk membunuh pria di tengah. Raungan naga mengguncang langit berbintang, dan naga tua itu akhirnya tidak dapat menahan diri lagi, dia akan bertindak. 6. Jalan reinkarnasi. Miliaran bintang di alam semesta berguncang, puluhan juta galaksi bergoyang, dan seluruh dunia terguncang, dan waktu dan ruang menjadi tidak teratur. Pada saat ini, bintang-bintang yang tak berujung, sekecil debu, diselimuti dalam 6 alam reinkarnasi, seperti segenggam pasir yang jatuh di antara jari-jari. Kekacauan besar di langit, langit berbintang hancur, dan kekuatan magis 6 jalan reinkarnasi menyelimuti salah satu dari mereka dan mulai menghancurkannya. Akan tetapi, leluhur naga tua sendiri berada dalam bahaya karena 2 lawannya menggunakan kartu truf mereka untuk melawannya. 2 dewa leluhur dari dunia berbeda bersatu dan berubah menjadi cahaya cemerlang untuk mencekik naga leluhur tua. Bang! Sebuah pohon suci yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul dari angkasa dan runtuh dengan keras, menghantam cahaya mengerikan yang menyerang naga leluhur tua itu. Kedua dewa leluhur dari dunia lain itu pun pingsan dan langsung menjadi geram. Di hadapan mereka, tanda dari si penipu tua Wu muncul, dengan seringai di wajahnya, menghalangi jalan mereka. Raungan. Alam semesta hancur, 6 jalur reinkarnasi, dunia berputar, jutaan bintang berubah menjadi abu, dan dewa leluhur dari dunia lain menjerit, dan separuh jiwanya dimusnahkan oleh iblis di tempat. Naga leluhur tua itu mengeluarkan raungan panjang, dan platform naga leluhur berguncang di 6 alam reinkarnasi, menghancurkan separuh jiwa yang tersisa. Dewa leluhur dari dunia lain terbunuh di langit berbintang. Namun, pada saat ini, niat membunuh yang mengejutkan terpancar dari langit berbintang yang jauh. Jeushu, di atas desa Zulong, di depan gerbang Dewa Hitam, sosok kuat dari dunia lain telah muncul tanpa diketahui kapan. Suaranya dingin dan kejam, berkata, "Jika kau mati saja. Ini adalah cara untuk mengasah dirimu dan menjaga esensinya."